Shalom, selamat malam sahabat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan karena kasih dan perkenanan Tuhan. Malam ini kita dipertemukan untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan malam Rema. Doa dan harapan Rema, kiranya sahabat selalu ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Baik sahabat terkasih, sebelum masuk ke perenungan, mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, terpujilah namamu. Terima kasih untuk kasih serta penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Sebelum beristirahat malam ini, kami ingin dilawat oleh kebenaran-Mu. Untuk itu, tuntunlah kami oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti maksud-Mu dan melakukannya dalam hari-hari hidup yang masih Engkau karuniakan bagi kami. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman Rema saat ini terbaca dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat Rema, seorang raja mengadakan sayembara dan akan memberi hadiah yang melimpah kepada siapa saja yang bisa melukis tentang kedamaian. Ada banyak pelukis yang berusaha keras untuk memenangkan lomba tersebut. Akhirnya, hanya ada 2 buah lukisan yang benar-benar disukai oleh raja. Tetapi raja harus memilih salah satu dari 2 lukisan itu sebagai pemenang. Lukisan pertama menggambarkan sebuah telaga yang tenang. Permukaan telaga itu bagaikan cermin sempurna yang memantulkan kedamaian. Gunung-gunung menjulang mengitari telaga itu. Di atasnya terpampang langit biru dengan awan putih berarak-arak. Setiap orang yang memandang lukisan ini pasti akan berpendapat bahwa inilah lukisan terbaik mengenai kedamaian. Sementara lukisan kedua menggambarkan pegunungan namun tampak kasar dan gundul. Di atasnya terlukis langit yang merah dan gelap. Merah pada langit itu menandakan bahwa akan ada hujan badai. Di sisi gunung ada air terjun deras yang berbuih-buih, sama sekali tidak menampakkan ketenangan dan kedamaian. Namun, raja melihat sesuatu yang menarik, yaitu di tengah-tengah riuhnya air terjun tumbuh semak-semak kecil di atas batu. Di antara semak-semak itu, seekor induk pipit meletakkan sarangnya dan mengerami telur-telurnya dengan penuh kedamaian. Saat pengumuman juara, raja mengumumkan bahwa yang memenangkan sayembara adalah lukisan yang kedua. Semua orang menjadi heran dan bertanya, mengapa raja memilih lukisan yang kedua? Raja lalu menjelaskan, kedamaian tidak berarti kita harus berada di tempat yang tanpa keributan, kesulitan, dan hal-hal yang mengganggu. Tetapi, kedamaian adalah masalah hati yang tenang dan damai. Meski sementara berada di tengah-tengah keributan dan kekacauan yang luar biasa, karena kedamaian hati adalah kedamaian yang sejati. Sahabat Rema, hidup membutuhkan kedamaian. Bukan hanya fisik saja yang butuh sebuah kedamaian, tetapi juga jiwa. Hati dan pikiran kita pun butuh untuk istirahat dari berbagai macam hal yang telah dilakukan sepanjang hari. Kedamaian itu tidak tergantung pada kondisi atau keadaan yang sementara dihadapi. Namun, kedamaian itu lebih kepada kondisi atau keadaan hati dan pikiran, dan hanya orang itu yang bisa menciptakan damainya sendiri. Kita melihat kehidupan dunia hari-hari ini yang bisa dikatakan sangat mencekam. Kejahatan terjadi di mana-mana yang membuat keresahan dan kekhawatiran. Ditambah lagi dengan keadaan manusia yang tidak peduli dengan keadaan dan hanya mementingkan diri sendiri. Jika dilihat keadaan-keadaan tersebut, jelas sangat berpotensi untuk menghilangkan damai sejahtera dalam hati dan hidup seseorang. Namun, kembali lagi bahwa sesungguhnya kedamaian yang sejati itu tidak tergantung pada suasana atau kondisi yang sementara terjadi, tetapi tergantung dari hati dan pikiran.
Satu-satunya cara agar bisa tetap merasakan damai meskipun sementara berada di tengah gejolak adalah bersandar dan berpegang pada Yesus, sang sumber kedamaian sejati. Jika hari-hari ini kita merasa kehilangan damai sejahtera, maka datang saja pada Yesus, karena hanya Dia saja yang mampu mendengar dan memahami semua keluhan kita dan memberikan ketenangan di hati kita. Seperti kata pemazmur dalam kitab Mazmur 62 ayatnya yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sahabat Rema terkasih, uang atau harta benda apapun di dunia ini tidak akan bisa membeli dan membayar kedamaian dan ketenangan, karena damai dan tenang yang sesungguhnya hanya bisa dirasakan jika dekat dengan Allah. Kedamaian hati dan pikiran adalah berkat yang ingin Tuhan berikan bagi sahabat dan saya. Oleh karena itu, marilah kita selalu mendekat pada Allah agar kita bisa selalu merasakan damai sejahtera dan ketenangan meskipun keadaan di sekeliling memaksa kita untuk takut dan khawatir. Undanglah Allah untuk masuk ke dalam hati dan hidup kita sehingga dimanapun kita ditempatkan, kita bisa memancarkan damai sejahtera dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengundang Engkau untuk masuk dan tinggal dalam hati dan hidup kami, sehingga keadaan apapun yang kami alami tidak akan berpengaruh pada hidup ini. Kami rindu akan kedamaian dan ketenangan sejati dari-Mu untuk menguasai kami, agar melalui hidup ini kami bisa memancarkan damai sejahtera-Mu bagi sesama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, tibalah kita di akhir kebersamaan. Terima kasih karena sahabat telah setia bersama Rema sampai akhir. Jika Tuhan berkenan, maka kita pasti akan kembali bersama pada Rema selanjutnya. Sampai jumpa sahabat, selamat malam dan selamat beristirahat dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Shalom.